Oke, hai, selamat datang kembali. Oke, di video kali ini aku akan mengulas alur cerita dari film Korea yang berjudul Teman Putri Saya yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang pria tua pensiunan berstatus duda yang malah jatuh cinta kepada teman sekolah anaknya sendiri. Udah gitu aja. Oke lah, seperti apa cerita lengkapnya, Wak? Hayu kita langsung aja berangkat ke ceritanya, Wak. Film ini diawali dengan memperlihatkannya sebuah rumah di Korea dengan lingkungan yang sangat bersih, asri, adem, dan tiris nyelecap dugi ka ubun-ubun. Di mana di dalam rumah tersebut terdapat seorang pria paruh baya yang terlihat sedang membersihkan lantai di rumahnya. Pria tersebut bernama Pak Won Gi. Ia sendiri merupakan pensiunan yang sudah tidak bekerja dan statusnya sebagai duda. Diceritakan bahwa istrinya si Pak Won Gi ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tak lama kemudian terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ia kemudian membukakan pintunya dan ternyata yang datang adalah seorang wanita yang dimana ia adalah anaknya Pak Won Gi satu-satunya. Wanita tersebut bernama Unji. Ia adalah seorang mahasiswi yang tengah belajar di salah satu universitas di kota Seoul. Won Gi kemudian mengatakan pada anaknya itu, "Kenapa kau datang tiba-tiba kemari?" Unji kemudian menjelaskan bahwa saat ini ia sedang liburan sekolah dan ingin menghabiskan waktu liburannya di rumah ayahnya dengan ayahnya tercinta. Mendengar hal itu, Won Gi pun terlihat sangat senang, sebab sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan anak satu-satunya itu. Singkatnya, mereka kemudian makan-makan bersama. Saat sedang makan, Unji mengatakan pada ayahnya bahwa ia ingin membawa teman perempuannya ke rumah ayahnya untuk menginap selama masa liburan sekolah mereka. Akan tetapi, Won Gi menolaknya dan tidak mengizinkan kalau anaknya itu membawa orang asing untuk menginap di rumah tersebut. Sementara itu, Unji terus meyakinkan kepada ayahnya bahwa teman sekolahnya itu akan membantu membersihkan rumah ayahnya selama ia menginap, dan ia juga mengatakan bahwa ada kamar kosong di lantai atas. Pada akhirnya, Won Gi menyerah dan mengizinkan anaknya untuk membawa temannya menginap di rumahnya. Singkatnya, Won Gi kemudian membereskan dan membersihkan kamar kosong itu untuk ditempati teman anaknya yang akan datang di hari itu juga. Namun saat membereskan laci, tiba-tiba saja dia menemukan foto almarhum istrinya yang sangat dia sayangi. Tak lama kemudian, Unji memanggil ayahnya itu sebab temannya yang dia ceritakan itu sudah datang. Sementara itu, Unji sedang mempersilahkan temannya itu untuk masuk ke dalam rumah. Pak Won Gi kemudian terkejut melihat teman anaknya itu. Diceritakan bahwa wajah teman anaknya itu sangat mirip dengan wajah almarhum istrinya. Gadis tersebut bernama Seyung. Ia pun memberikan salam kepada Pak Won Gi, si pemilik rumah yang akan menampungnya untuk sementara waktu. Setelah itu, Pak Won Gi masuk ke kamarnya dan melihat foto almarhum istrinya. Di sini, ia masih tak menyangka bila wajah si Seyung sangat mirip dengan wajah almarhum istrinya itu. Di malam harinya, terlihat mereka bertiga yang sedang makan malam bersama. Setelah selesai makan, mereka kemudian langsung bersulang untuk mabok ciu. Beberapa saat kemudian, Unji lalu izin dulu untuk pergi ke toilet. Sementara itu, Seyung yang sudah mabok berat, ia malah mendekati Pak Won Gi dan bersandar di bahunya Pak Won Gi. Pak Won Gi yang menyadari hal tersebut, sontak ia pun menjadi kaget. Pak Won Gi pun langsung menghindari si Seyung, namun si Seyung ini malah menggandeng tangannya si Pak Won Gi ini. Tak lama kemudian, Unji akhirnya kembali dan menciduk mereka. Seketika itu pula, Pak Won Gi ruas kaget dan melepaskan Seyung dari bahunya. Unji lalu mengatakan, "Kalian berdua sedang ngapain?" Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa si Seyung ini sudah mabuk berat dan menyuruh Unji untuk mengantarkannya ke kamar beristirahat. Keesokan harinya terlihat Pak Won Gi yang baru saja bangun tidur dengan ekspresi yang sangat meruaskan terkaget, di mana ia malah bermimpi telah bermantap-mantap dengan si Seyung. Ia pun langsung menampar-nampar wajahnya dan berkata bahwa dirinya sudah gila karena memimpikan si Seyung teman anaknya itu. Singkatnya, Pak Won Gi kemudian terlihat sedang berjalan menuju ke toilet. Namun tiba-tiba saja dia dikagetkan oleh si kunyuk Seyung yang tiba-tiba saja keluar dari toilet itu. Di sini Seyung lalu mengatakan apakah tidur Pak Won Gi nyenyak semalaman. Namun bukannya menjawab, Pak Won Gi ini malah memperhatikan gunung kembarnya si Seyung yang masih kecil. Setelah itu, Seyung pun pergi ke kamarnya dan langsung kutak-ketik di laptopnya. Diceritakan bahwa ternyata si Seyung ini merupakan seorang penulis novel, Wak. Beberapa waktu kemudian, setelah ia kehabisan ide, tiba-tiba saja dia mendengar suara dari lantai bawah. Setelah didekati, ternyata sumber suara tersebut berasal dari Pak Won Gi yang sedang membersihkan karpet rumahnya. Melihat hal itu, Seyung pun langsung mengatakan bahwa dia ingin membantunya. Saat Seyung sedang membersihkannya, Pak Won Gi ini malah teringat istrinya dulu saat membersihkan karpet yang sama di rumahnya.
Sadar bahwa dirinya ini kurang waras, ia kemudian beralasan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke depan halaman rumah untuk olahraga ringan. Namun tiba-tiba saja ia melihat Unji yang sedang terlihat menunggu seseorang. Singkatnya, seorang pria kemudian datang dan turun dari mobilnya lalu memeluk si Unji. Diketahui bahwa pria tersebut adalah pacarnya si Seung yang datang dari kota dan ia bernama Kim. Sementara itu, Seung langsung menghampiri pacarnya itu. Dan dengan kampretnya, mereka malah celonos langsung masuk ke dalam rumah orang itu aja dan mengabaikan sang pemilik rumah. Saat pemilik rumah sudah masuk ke dalam rumah, Pak Won-gi kemudian menanyakan tentang pria itu kepada anaknya. Unji lalu menjelaskan bahwa pria itu adalah pacarnya si Seung. Sementara itu, Kim yang sudah tahu dan menyadari bahwa Pak Won-gi adalah sang pemilik rumah, ia pun langsung hormat dan menyapa Pak Won-gi. Setelah itu, Pak Won-gi kemudian mempersilahkan teman anaknya dan pacarnya itu untuk beristirahat di kamarnya si Seung. Beberapa saat kemudian terlihat Pak Won-gi yang ingin menuju ke kamarnya yang juga di lantai atas. Tiba-tiba saja dia mendengar suara di dalam kamar si Seung. Yang dimana suara pemersatu bangsa itu berasal dari si Seung dan si Kim yang sedang berentap-entap. Waduh, enak bener ya udah numpang tinggal, numpang mandi, numpang makan di rumah orang, malah numpang bermantap-mantap pula, sungguh terlalu. Sementara itu, Pak Won-gi yang sudah tertahan mendengar suara itu, ia pun langsung bergas untuk pergi. Di malam harinya, terlihat Seung yang menghampiri Pak Won-gi yang sedang meminum bir. Di sini, Seung kemudian mengajak Pak Won-gi untuk minum bersama, namun secara bersamaan, Kim juga turun. Saat Pak Won-gi melihat Kim, ia kemudian mengatakan bahwa dia sudah mengantuk dan ingin masuk ke kamarnya buat tidur. Setelah itu, Kim malah mengatakan bahwa dirinya curiga terhadap Seung dan Pak Won-gi ada udang di balik bakwan. Akan tetapi, Seung membantahnya. Ia mengatakan bahwa Pak Won-gi hanyalah seorang ayah temannya dan hal itu pun tidak akan pernah terjadi. Seung yang sudah merasa kesal pun ia kemudian berniat untuk pergi ke kamarnya. Akan tetapi, Kim ini malah menahannya sehingga membuat Seung terjatuh dan mengakibatkan kakinya tijalike. Keesokan paginya, terlihat Pak Won-gi yang sedang mencoba mengobati kakinya Seung yang tijalike tadi malam. Unji juga terlihat turun dari tangga dan menanyakan kakinya si Seung. Seung yang harusnya pergi menemani Kim untuk pergi ke Busan. Pada akhirnya si Unji lah yang menggantikan si Seung buat menemani si Kim. Setelah Unji dan Kim pergi, Pak Won-gi kemudian mengantarkan Seung ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, Pak Won-gi kemudian mengatakan kalau kau ingin apa-apa tinggal panggil saja aku. Akan tetapi, si Seung ini malah meminta Pak Won-gi untuk tetap tinggal di situ menemaninya. Scene kemudian beralih memperlihatkan Unji dan si Kim yang sedang berhenti di salah satu halaman rumah yang sepi. Di sini Kim kemudian memegang tangannya si Unji dan ternyata mereka berdua ini sudah berselingkuh dari lama di belakang si Seung. Sementara itu, Unji pun menampaknya kesal dengan si Kim ini sebab ia sering melihat si Kim dengan si Seung yang bermesraan di depannya. Akan tetapi, Kim kemudian mengatakan dan ia juga meminta maaf kalau dia terpaksa menyampingkan perasaannya si Unji. Sebab mereka berdua ini malah menjalin hubungan secara diam-diam atau di belakang si Seung. Setelah itu, Kim langsung aja nyosor si Unji dan pada akhirnya mereka pun berentap-entap di dalam mobil. Balik lagi ke rumah, terlihat Pak Won-gi yang sudah sedang digoda oleh si Seung. Atau pada akhirnya mereka bermantap-mantap juga wah. Singkat cerita, terlihat Kim yang sedang berpamitan untuk pulang ke Busan. Kim juga berterima kasih kepada Pak Won-gi, namun dapat diketahui ia berterima kasih karena sudah mencicipi lubang nikmat anaknya. Singkatnya, mereka pun kembali lagi bertiga sedang makan bersama. Tetapi di sini Unji sedikit menaruh rasa curiga terhadap Seung dengan ayahnya Itchu. Unji pun mengatakan bahwa ia tidak nafsu makan untuk melanjutkan makannya. Secara diam-diam, Unji kemudian memberanikan diri untuk seserumputan masuk ke kamarnya si Seung. Setelah berada di dalam kamarnya si Seung, Unji kemudian membuka laptopnya si Seung ini. Pada akhirnya dia menemukan sebuah cerita yang ditulis oleh si Seung, di mana dalam tulisan itu menceritakan tentang seorang gadis yang suka kepada ayah temannya sendiri. Unji yang sudah mengetahui hal tersebut, ia pun kemudian turun kembali ke lantai bawah. Saat di bawah, ia pun kemudian kaget melihat si Seung yang sedang memijat ayahnya si Unji itu. Di sini Unji lalu mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Seoul untuk menemui seseorang dan ia juga mengatakan agar mereka tidak menunggunya. Di malam harinya terlihat Unji yang sudah pulang kembali, namun di sini ia malah ditilik-tilikan seselumputan untuk menolong si Seung dan si Pak Won-gi ayahnya itu. Diketahui bahwa ternyata ia pergi ke kota itu hanyalah sebuah alasan belaka, sebab ia ingin menyelidiki apa yang telah mereka lakukan saat ia tidak berada di rumah.
Saat ia membuka pintu kamar ayahnya, akhirnya Unji mengetahui dan menciduk ayahnya yang sedang bermantap-mantap dengan si Seyung. Di sini Unji kemudian marah-marah kepada ayahnya karena dulu saat ibunya meninggal, ayahnya pernah berjanji akan setia kepadanya walaupun beliau telah wafat. Selain itu, Unji juga menarik rambutnya si Seyung karena telah menggoda ayahnya si Unji itu. Sementara itu, Seyung berontak karena ia merasa dirinya telah dikhianati oleh si Unji sahabatnya sendiri. Karena ternyata si Seyung telah mengetahui perselingkuhan si Unji dengan si Kim di belakangnya. Seyung kemudian mencekik lehernya si Unji. Melihat hal itu, Pak Won-gi kemudian memukul kepalanya si Seyung dengan sebuah pot bunga. Sehingga mengakibatkan si Seyung ini mengalami pendarahan dan diduga dia meninggal dunia. Setelah itu, film pun kemudian flashback ke masa lalu, memperlihatkan Unji dan Seyung yang sedang berada di suatu tempat. Di sini Unji mengatakan bahwa ia sangat senang mempunyai sahabat seperti si Seyung yang sangat mirip dengan wajah ibunya. Unji juga mengajak Seyung ini untuk berjanji kalau mereka akan selalu bersahabat untuk selama-lama-lamanya. Setelah itu, kemudian film pun tamat. Oke, wah itu dia untuk alur cerita film kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye-bye.